Di pesisir Sungai Pisang, Kota Padang, tinggallah Boko dan amaknya dalam sebuah gubuk yang sederhana. Amak bekerja keras demi menghidupi keluarganya dengan menjadi buruh tani di sebuah persawahan milik keluarga terpandang di daerah itu. Melihat amaknya berjuang tanpa kenal lelah, Boko pun tumbuh menjadi sosok pekerja keras dan mandiri. Namun, kondisi sulit yang dialami Boko dan amaknya perlahan membuat Boko semakin benci dengan keadaan. Puncaknya, ketika seorang anak dari keluarga terpandang di desa itu merusak mainan Boko, satu-satunya peninggalan apak yang Boko miliki. Boko kesal melihat mainannya rusak. Tanpa berpikir panjang, ia mendorong anak tersebut hingga jatuh. Apa? Uni, bagaimana cara Uni mendidik anak? Kebaikan kami jo keluarga Uni indah tahi tuang jumlahnya. Lalu iko balasannya. Hah? Kini balu tweet dan minta maaflah jika Uni masih ingin bakara jojo keluarga kami. Ama ingin membela Boko, tapi kondisinya yang begitu miskin membuatnya seolah tak memiliki pilihan lain. Boko sangat sedih. Ia semakin tak tahan dengan kemiskinan yang membelenggunya. Boko ndak terima amak serupa iko, mak. Amak tahu ndak, mainan kapalku sangat berarti jo Boko. Boko banci jadi orang miskin, ndak punya harga diri, mak. Boko berlari meninggalkan amaknya dan tanpa sengaja ia melihat saudagar kaya sedang menepikan kapalnya di dermaga. Boko pun menghampiri saudagar kaya tersebut dan memohon untuk dapat bekerja di kapalnya. Melihat kesungguhan Boko, saudagar kaya pun memperbolehkan Boko untuk bekerja di kapalnya. Ketika Boko mempersiapkan pakaian yang akan ia bawa berlayar, Amak menghampiri Boko dan bertanya, Boko, Waang yakin pergi melaut seperti apa? Boko ingin jadi orang sukses, mak. Boko ndak nio hidup serupa kau lai. Baiklah, Ama tidak bisa menghalangi kemauan Boko. Bawalah ini, Boko, tanda restu Ama dan apa untuk Waang di perantauan. tibalah waktunya untuk Boko pergi berlayar. Amak yang berdiri tak jauh dari dermaga menunggu hingga kapal yang ditumpangi Boko benar-benar tidak terlihat dari pandangannya. Saudagar kaya terkesima dengan tekad dan kepiawaian Boko dalam bekerja. Ia pun mengangkat Boko menjadi anaknya dan mengajari Boko berbisnis. Boko pun tumbuh dewasa menjadi saudagar sukses seperti orang tua angkatnya. Hingga suatu hari saat sedang berlayar, Boko sampai pada sebuah pulau yang sepertinya ia kenali. Boko mencoba mengingat dengan seksama. Dan ya, tidak salah lagi. Tanah itu ialah tempat Boko pernah tinggal bersama amaknya. Sebuah tempat yang menjadi saksi bisu di mana Boko dan amaknya direndahkan oleh orang sekitarnya. Amak yang saat itu hendak ke dermaga tampak terkejut dan hampir tidak percaya dengan pandangannya. Betapa bahagianya amak, Boko telah pulang. Boko, anak Ama, alhamdulillah, akhirnya kau pulang dengan selamat, nak. Hah? Amak kau ini Boko? Bukankah kau anak saudagar pemilik kapal ini? Mana mungkin perempuan ini amaknya? Iya kan Boko? Iya, tentu saja dia bukan amak saya. Boko, iko Ama. Waang lupa, jo Ama. Boko tidak menjawab. Ia menghindari amak sebisa mungkin dan segera naik ke kapal. Namun tanpa diduga, amak juga naik ke kapal yang sama. Boko takut jika saudagar kaya yang lain mengetahui bahwa ia berasal dari keluarga miskin. Boko takut direndahkan seperti dulu. Cih, penipu. Jangan mengaku-ngaku. Segera turunkan ibu ini di pulau terdekat. Amak pun diturunkan oleh para awak kapal di sebuah pulau dan ditinggalkan sendirian di sana.
Boko, Ama bersumpah, Ama adalah ibu kandungku. Jikalau Boko tidak mengakui Ama, Ama ikhlas. Biarlah Tuhan dan alam yang membimbingku. Tangis Ama ini adalah tanda perpisahan restu Ama padamu. Seolah turut merasakan duka yang mendalam, arus lautan tampak bergejolak. Angin pun turut marah. Badai besar menghantam kapal Boko. Badai itu begitu besar sehingga membuat penduduk di pulau lain terdengar berkuai-kuai. Tolong! 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 Karam sudah kapal Boko beserta semua isinya. Tidak ada yang tersisa. Namun, setelah badai reda, tampak 5 pulau baru membentang di seberang Sungai Pisang. 5 pulau itu adalah Pulau Pasumpahan, yang merupakan pulau tempat Amak bersumpah sebagai ibu kandung Boko. Lalu Pulau Sikuai, pulau tempat penduduknya berkuai-kuai meluapkan keresahan atas badai besar yang terjadi. Pulau Batu Jarang yang dipercaya sebagai lokasi kapal Boko pecah. Pulau Peti yang diyakini berasal dari peti-peti emas milik Boko. Dan terakhir, Pulau Setan, pulau yang turut merasakan kesedihan dan kemarahan Amak saat tidak diakui dan ditinggalkan sendirian.